Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua time traveler sebentar ke masa lalu untuk membahas salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling ikonik di Indonesia. Apalagi kalau bukan kerajaan Kediri. Kita bakal kumpas tuntas semuanya, mulai dari di mana pusatnya, dari mana kita tahu sejarahnya, sampai gimana sih serunya politik dan hubungan mereka dengan kerajaan lain. Yuk, langsung kita mulai. Pusat kerajaan dan wilayah kekuasaan. Pertama-tama kita cari tahu dulu di mana sih markas besarnya. Jadi, kerajaan Kediri ini berpusat di sebuah kota bernama Dahanapura. Lokasinya diperkirakan ada di sekitar kota Kediri sekarang, persis di sepanjang Sungai Berantas. Wilayah ini sebenarnya adalah peninggalan kerajaan Kahuripan dari Raja Airlangga yang legendaris itu. Nah, kalau bicara soal kekuasaan, wilayah kerajaan Kediri ini sangat luas loh, meliputi sebagian besar Jawa Timur, mulai dari Kediri itu sendiri, Jombang, Nganjuk, Madiun, Tulung Agung, Blitar, Malang, sampai Pasuruan. Bahkan di masa emasnya, pengaruh Kediri itu nyampe ke Jawa Tengah bagian timur, walaupun pusat kendalinya tetap di Jawa Timur. Sumber sejarah kerajaan Kediri. Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana sih kita tahu info-info ini? Tenang, ada 3 sumber keren yang jadi kita bukti. Prasasti. Ada 5 prasasti penting yang jadi saksi bitu, yaitu ada prasasti Mataji pada tahun 1051 Masehi di Nganjuk. Selanjutnya ada prasasti Langsepan 1 dan 2 pada tahun 1067 Masehi dan 1072 Masehi di Jember. Selanjutnya ada prasasti Congapan pada tahun 1088 Masehi juga di Jember. Selanjutnya ada prasasti Karanggayam pada tahun 1112 Masehi di Blitar. Selanjutnya ada prasasti Padlegan pada tahun 1017 Masehi di Blitar. Batu-batu tulis ini isinya lengkap banget, dari soal pemerintahan sampai ekonomi rakyatnya. Karya sastra atau kakawin. Selain batu, Kediri itu surganya para sastrawan. Ada banyak kitab atau kakawin yang terkenal, seperti Kakawin Baratayuda, karya Empu Sedah dan Panuluh. Ceritanya itu soal Pandawa melawan Kurawa, tapi sebenarnya itu adalah kiasan dari perang saudara antara Kediri dan Jenggala. Lalu selanjutnya ada Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, dan ada Semaradana, karya Empu Darmaja, Hariwangsa, dan Gatot Kacasraya, karya Empu Panuluh, dan Kresnayana, karya Empu Triguna. Sumber luar negeri. Gak cuma dari dalam negeri, orang luar juga mencatat kehebatan Kediri. Ada catatan berjudul Ling Wai Taita yang ditulis oleh orang Tiongkok bernama Chou Kufei tahun 1178 Masehi. Di situ dijelaskan betapa rapinya sistem pemerintahan dan ekonomi Kediri, perekonomian dan mata pencaharian. Sekarang kita bahas soal dompet kerajaan. Ekonomi Kediri itu sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Barang ekspor mereka itu mewah-mewah, mulai dari gading, cula badak, mutiara, kayu cendana, adas, cengkih, pala, keris, belerang, sampai kain kepar dan kapas. Uniknya, banyak barak ini dapat dari daerah bawahannya, kayak cengkih dari Maluku dan kayu cendana dari timur. Tapi, idola utamanya adalah lada yang paling dicari pedagang Cina. Meski punya koin emas dan perak sendiri dari istana, ternyata koin dari dinasti Song juga laku keras di sini. Hebatnya lagi, masyarakat Panjulu gak cuma dagang rempah, tapi juga jago bertani padi dan berternak sapi atau unggas. Kenapa bisa subur? Karena mereka mewarisi sistem irigasi keren dari zaman Kahuripan. Salah satunya adalah Bendungan Waringin Sapta. Pokoknya rakyatnya itu makmur banget deh. Politik dan pemerintahan. Nah, siapa sih orang-orang hebat di balik kemudi Kediri? Ada beberapa raja yang sangat berpengaruh.
Pertama, ada Airlangga Deva alias Air Slokeswara pada tahun 1042 Masehi, disusul oleh Samarawijaya pada tahun 1042 sampai 1051 Masehi. Lalu ada sang raja paling fenomenal yaitu Jayabhaya atau Sri Wameswara pada tahun 1135 sampai 1159. Lalu ada Sri Indra pada tahun 1180 sampai 1182. Dan terakhir ada Kertajaya atau Sri Sarweswara pada tahun 1191 sampai 1222. Hubungan dengan kerajaan lain. Terakhir, gimana sih pergaulan Kediri sama tetangganya? Hubungan kerajaan Kediri dengan Sriwijaya. Meski sama-sama raksasa dan sempat bersaingan berdagang, hubungan Kediri dan Sriwijaya itu sebenarnya diplomatis. Mereka saling menguntungkan dalam perdagangan rempah internasional. Jadi, enggak melulu berantem ya. Hubungan kerajaan Kediri dengan Singasari. Nah, ini bagian yang tragis. Kediri akhirnya runtuh di tahun 1222 Masehi setelah dikalahkan oleh Ken Arok dalam Perang Ganter. Raja terakhirnya atau Kertajaya harus mengakui kekalahan. Meski kerajaannya ganti jadi Singasari, budaya, agama Hindu-Buddha, dan sistem pemerintahan Kediri tetap dilanjutkan dan dilestarikan oleh Ken Arok. Jadi teman-teman, itulah kisah luar biasa dari Kerajaan Kediri. Kerajaan yang enggak cuma jago perang dan dagang, tetapi juga punya selera seni dan sastra yang tinggi. Bukti-buktinya masih bisa kita nikmati sampai sekarang lewat prasasti dan kitab-kitab sastra yang kita bahas tadi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bikin kalian makin cinta sama sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.